Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Khairi. Saya adalah mahasiswa PBG PAI Angkatan 2 dari UIN Arandiri Banda Aceh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang masalah bersih itu sehat. Penasaran? Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibtidaan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya, bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, insyaallah lebih baik. Allahu Akbar. Masih kurang semangat. Yuk kita ulangi lagi. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Alhamdulillah, insyaallah lebih baik. Allahu Akbar. Baik, Anda semuanya. Sebelum proses pembelajaran pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, berikanlah aku ilmu serta tambahilah aku kefahaman yang baik. Amin. Wal alamin. Semoga dengan doa tadi proses pembelajaran kita hari ini berkembang semuanya. Amin ya rabbal Amin. Anda semuanya, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin tahu dulu nih siapa yang tidak hadir. Cika. Jika kemana dia? Dia beri dari sakit Kemana? Kemudian siapa lagi? Pedro. Pedro mana? Tahu Bang. Belum tahu, nggak ada kabarnya. Lain? Sapri. Tapi mana? Sakit apa dia? Mudah-mudahan yang tidak datang hari ini termasuk Sapri diberikan Allah kesehatan sehingga besok masih bisa berjumpa dan belajar seperti biasa di sekolah yang kita cintai ini. Amin ya rabbal Amin. Anda semua, dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, ya, materi yang akan kita bahas hari ini adalah bersih itu sehat. Tentang mengenal arti bersih itu sehat. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Kemudian kita kembali. Tujuan pembelajaran kita di hari yang berbahagia ini, pertama adalah mampu, ya, kalian nih Bapak harapkan nanti mampu menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas Besar. kemudian mampu menjelaskan tata cara bersuci dengan benar, kemudian mampu menunjukkan tata cara bersuci yang menunjukkan, tadi menjelaskan, kemudian nanti menunjukkan. Baik. Nah, nih sebelum masuk ke materi, Bapak ingin tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan bersih. Bersih dari kotoran. Kita biasakan ya, kalau gurunya lagi bertanya, siswanya menjawab, angkat tangan terlebih Dahulu. baik. Apa yang dimaksud dengan bersih? Bersih, bebas dari kotoran.
Ada lagi? Di kelompok ini? Bersih menghilangkan najis. Apa lagi? Dari sini apa? Apa itu masuk yang bersih? Menghilangkan kotoran. Dari ujung, kira-kira apa itu bersih? Menghilangkan sesuatu dari menghilangkan kotoran. Oke, baik. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan suci? Siapa ya? Oke, silakan. Bebas dari najis. Bebas dari najis, ya. Bebas dari najis. Bebas dari najis. Bebas dari najis. Ini? Bebas dari najis. Kok jawabannya semua sama ya? Berarti udah membaca di rumah ya? Baik. Kemudian ini yang nomor 3 ingin lupa tanyakan. Apa yang menjadi penghalang orang beribadah? Najis. Dibiasakan, angkat. Ayo. Jilatan anjing. Jeratan anjing nanti. Situ. Nggak tahu, oke, silakan. Kotoran yang seperti apa? Lagi? 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 Ada lagi jawabannya? Buang angin. Kira-kira, menurut kalian apa? Apa yang menjadi penghalang orang beribadah kepada Allah? Bukan senja, lagi? Air seni. Buang angin. Buang angin, apa lagi? Kencing. Ada? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Hmm? Hmm? Jilatan anjing dan lain sebagainya. Baik, Anda semua. Kemudian buang air itu air seni, kemudian tinja dan buang angin menyebabkan akan batal wudu. Ini merupakan contoh dari apa? Buang air. Ya, buang air itu terbagi atas 2 bahagi, kencing dan BAB, buang air besar. Nah, kemudian buang angin alias kentut. Ada bahasa yang pasaran dulu. Bapak nggak pernah mengeluarkan kata-kata kentut, tapi sering mengatakan H2SO4. H2SO4 itu atau disebut dengan asam sulfat. Itu yang paling baunya, iya, itu adalah salah satunya bagiannya adalah kentut. Ya, H2SO4 alias kentut atau asam sulfat. Tuh. Nanti akan dipelajari di tingkat SMA baru tahu nanti. Nah, buang angin menyebabkan akan batal wudhu. Ini merupakan contoh dari apa? Hadas kecil. Hadas besar. Hadas besar. Kecil. Ada lagi? Hadas besar. Ada lagi yang jawabnya angin? Ada lagi jawaban lain? Hadas kecil. Baik. Nah, kita akan masuk dulu ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini Bapak ingin cerita dulu ya. Anak-anak, tahukah kalian ya, apa arti bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Ayo kita pelajari pada hari ini. Kemudian, sebuah contoh, Akmal selalu melakukan wudhu. Ingat ya, berwudhu itu tidak harus serta-merta akan beribadah, akan melaksanakan sholat. Mau kita pergi ke sekolah, wudhu dulu. Ya, pergi ke kamar mandi, ambil wudhu, selesai berwudhu, salaman dengan orang tua, berangkat ke sekolah. Niat apa niatnya? Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari
Ya Allah. Coba ulangi semuanya. Ya Allah. Aku berwudu. Mensucikan diriku. Dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk menjadikan diriku. Bahagian dari. Menuntut ilmu. Karena Allah. Ya kan? Niat kita semuanya karena Allah. Oke, baik. Nah, karena wajahnya selalu bersih dan bersih-bersih, Akmal tergolong anak yang rajin mengerjakan salat. Akmal sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Apa yang disebutkan? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Oke, baik. Kemudian kita lihat kembali. Apa sih bersih dan apa itu sehat? Bersih dan bersih artinya bebas dari kotoran. Jelas yang tadi sudah kita tanyakan dan kawan-kawan apa nih? Anda semua bisa menjawab. Kotoran itu apa saja? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Air ludah. Apa lagi? Air seni. Ini yang sedang Bapak maksudkan arti bersih. Pagi-pagi anak-anak bangun setelah bangun tidur mukanya kusut kayak apa ya? Tak segar. Nah, bangun. Matanya udah kayak $5 watt. Susah buka, pinginnya tambah nyambung tidur. Nah, sholat dulu ya. Sholat dulu ya, kita bangun. Ya kan? Padahal kita bangun tadi itu ada peta buta tuh di muka kita. Tahu nggak? Udah saya video. Bener kan? Tapi bener kan? Bangun tidur kalau rata-rata di sininya nampak putih. Bekas iler. Nah, pergi ke kamar mandi kita namanya membersihkan. Itu namanya bersih. Kita ambil air, kita cuci muka, itu namanya membersihkan. Dari apa? Dari hal-hal yang berbau tadi. Iler. Ya kan? Kalau masih di sini aja di bibir-bibir samping ini masih aman, alhamdulillah. Sebahagian nyampe ke telinga. Penyebabnya apa sih? Kenapa? Kenapa? Mohon maaf ini karena kita kan ceritanya tentang masalah bersih dan sehat. Kenapa? Air iler itu nyampe ke samping. Ada yang tahu nggak? Apa? Tahu nggak? Karena apa? Tidurnya mereng. Penyebabnya apa? Buka, mulutnya terbuka, ilernya keluar. Oke, masuk akal ya. Mereng, ilernya keluar, masuk akal juga. Ada lagi? Tidurnya sampai atau miring, masuk akal. Ada nggak yang lain? Apa sih yang menyebabkan iler itu sampai ke telinga? Keluar. Buka mulut. Nah. Kebunuhan iler. Gara-gara ilernya banyak kemudian menimbulkan apa? Tidur nyenyak. Nah, oke, baik. Nah, baik. Semuanya masuk akal. Ya, karena itu yang kita alami di rumah. Padahal intinya sebenarnya adalah kita tidur, kebiasaan buruk kita yang kita lakukan sebelum tidur adalah satu, tidak gosok gigi. Ya kan? Tidak gosok gigi. Itulah yang menyebabkan
bangun tidur kita itu napasnya napas naga. Baunya luar biasa. Ya kalau bebek, ya kan? Depan kita orang, bau kali. Masih syukur tidak bau. Kalau seperti dia pingsan, benar kan? Penyebabnya apa? Kitanya kurang melaksanakan hidup bersih. Itu. Paham ya? Ya, hanya gara-gara tidak gosok gigi. Satu hari itu berapa kali gosok gigi? 2. Minimal berapa kali? 3. Minimal 2 kali. Setelah makan pagi, ya. Kemudian saat akan tidur. Ya. Setelah makan pagi gosok gigi. Baru nanti setelah mau tidur, ya, akan mau tidur, gosok gigi lagi. Agar apa? Agar bakteri, agar kuman tidak berkembang biak di dalam tubuh. Salah satunya bagian yang paling banyak adalah di mulut. Ya. Kadang-kadang giginya, waduh, sudah luar biasa tebalnya itu. Apa tebal? Apa tebalnya? Belas. Jigongnya, Pak. Jigongnya. Jigong. Kadang-kadang baunya nauzubillah min dzalik. Ini kalau bukan anak orang, udah kita tuh ya. Baik. Kemudian ini kita lanjutkan lagi. Hadas ada 2. Ada yang namanya hadas besar, ada yang namanya hadas kecil. Nah, hadas besar itu mohon maaf kalau laki-laki namanya atau perempuan ada namanya mimpi basah. Itu nanti akan terjadi saat kita sudah masuk ke umur yang dewasa. Minimal sudah balik. Nah, mohon maaf kalau perempuan ada yang disebut dengan haid. Ya, kalau laki-laki tadi adalah mimpi basah. Itu dia perbedaannya. Kenapa? Di sini Bapak ceritakan, kalian harus tahu masalah itu. Karena kalian itu adalah menuju namanya adalah ke balik. Ada yang sebagian mohon maaf di kelas 4 saja sudah datang haid. Ada yang baru di kelas 6, ada nanti sudah di SMP dulu. Ya, itu bahagian-bahagian daripada itu. Nah, itu adalah contoh daripada hadas besar. Nah, hadas kecil apa saja? BAB. B, apa lagi? Buang air kecil. Nah, air buang angin. Ya. Dan lain sebagainya. Oke, baik. Sekarang kita kembali. Nah, ini dia. Tadi udah jelas ya? Ini yang kita dengarkan. Buang air kecil, air seni, buang angin itu adalah tergolong daripada hadas kecil. Caranya adalah dengan atau istinja. ya atau tayang. Tadi kan Bapak tanya di awal-awal. Nah, ini kita balik lagi kepada yang tadi. Ya. Nih, tadi ada Bapak tadi bilang tadi. Nah, ya. Oke. Apa yang menjadi penghalang orang beribadah kepada Allah? Yang penghalang yang paling utamanya adalah tidak berwudu. Orang berwudu bisa langsung sholat? Nggak berwudu? Nggak bisa. Orang tayamum bisa langsung sholat? Yang nggak tayamum bisa nggak? Nggak bisa. Terjawab sudah ya pertanyaan masalah ini? Paham ya? Paham nggak? Oke, baik. Kita lanjut kembali ke materi yang tadi. Nah nih, ya. Kalau balik, kalau hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkannya dengan mandi. Nah,
Oke, tayamum kalau tidak ada air. Nah, debunya debu bersih apa yang maksud tayamum? Debu bersih. Dari bersih dari apa ya? Dari kaki. Dari kotoran dan Bersih dari najis. Kan nggak mungkin air di situ di atasnya ada tai kuda. Ya kan kita belum tahu. Di situ ternyata ada tai kuda. Di bawahnya kita ambil tai kudanya udah kering. Iya kan? Di bawahnya udah kita korek, kita bersihkan. Kita menganggap itu adalah sudah suci. Itu tidak harus seperti itu, harus dilihat dulu. Ya. Kira-kira ini daerahnya hewan bisa BAB nggak ya? Bisa. Ya, kalau misalnya bisa, berarti cari tempat yang tidak bisa BAB hewan. Semen. Kalaupun bisa cuma cicak. Dia sebesar ini gedungnya, nggak mungkin semua tembok itu bisa di semua cicak kan? Ya, tapi dia harus yang baik. Itu kalau tidak ada air. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini yang sering terjadi, yang tadi sudah kita jelaskan di dalam pembahasan kita yang berawal. Gigi mesti bangun tidur terus, tidak lupa habis mandi membersihkan. Betul nggak? Ada nggak yang seperti itu? Bersihin sendiri tempat tidurnya. Bersihin sendiri tempat tidurnya. Yang kalau bangun pagi langsung gosok gigi siapa? Jujur. Oke lah, terserah lah, pokoknya bangun tidur mau lipat selimut siapa? Yang bangun tidurnya langsung lipat selimut siapa? Jujur ya, awas kalau nggak jujur. Kadang-kadang. Jadi kalau kadang-kadang jawabannya di bawah. Kalau yang sering, turunkan. Dah. Setelah bangun tidur, gosok gigi siapa? Langsung gosok gigi. Bangun tidur, kan perginya kemana? Yang langsung gosok gigi siapa? Terserah, mau cuci muka, mau gosok gigi, ketik itu dua-duanya. Ada yang pokoknya perginya ke kamar mandi, setelah itu di dalam kamar mandi mau mandi dia dan lain sebagainya, penting gosok gigi. Nah, ada yang kadang-kadang di bawah ini kadang-kadang ya. Kalau kadang-kadang di tengah-tengah. Kalau yang seringnya oke, baik, turunkan. Yang pergi sekolah nggak pernah suka, ada yang tidak suka gigi. Jujur. Pergi sekolah jarang gosok gigi siapa? Jujur. Ingat, harus jujur. Lagi, coba lagi. Ada lagi? Coba. Ada? Nah, oke, baik. Yang di sekolah, yang sering kena ketok tangannya siapa? Gara-gara kuku panjang. Kelas 1, Pak. Kelas 1. Kelas 1 sering. Kelas 1 yang hari, Pak. Tiap hari kena ketok. Kalau sekarang? Tiap hari kelas 1, Pak. Hah? Tiap hari Pak. Sekarang. Sekarang, yang sekarang? Nggak ada. Ada. Alhamdulillah. Berarti semua punya bersih. Bentar dulu, Bapak lihat. Ayo, taruh tangannya di atas meja. Ini masih panjang. Masih panjang. Kurang bersih. Panjang. Panjang juga. Ini kurang bersih. Kurang rapi.
Ini semua dah ini ya. Ini semua kena nih. Yuk, kelompok ini yuk. Masih kurang rapi. Masih panjang. Lagi. Aduh, katanya udah sering dikerjakan, ini tuh sama. Kurang bersih. Ini pun kurang rapi. Nih. Nah, katanya selalu rapi, tapi ternyata bohong ya. Nah, ini pun belum dibersihkan. Ini pun masih ada yang hitam. Ini masih ada yang panjang. Ini kurang disikat tangannya di sekolah. Ini pun ini buku panjang. Yuk sebelah sini. Nah kan, udah mulai lagi. Ini pun masih ada. Ini pun masih kurang rapi. Ini panjang. Enak pasti. Nah, kan? Ini kena lagi kan? Ini kan? Nah kan? Ya. Jadi kita masih belum ya. Ya. Gosok gigi oke sudah tadi. Kemudian yang kedua, memotong kuku masih belum juga sempurna kita. Kita masih belum menerapkan hidup bersih. Lanjut yang nomor 2. Bahagian leher. Nah, ini nggak perlu ya perempuan buka-buka, yang laki-laki aja dulu. Betul ya? Coba tunduk, yang laki tunduk. Jangan dibersihkan lehernya. Ini pun sama. Ini pun sama. Lumayan sedikit. Yuk, tunduk yuk. Kan? Sama nih. Yang lagi aja kan? Perempuan apa perlu? Gak mungkin. Ini pun jarang bersih nih. Nah, nih. Coba lihat. Masih kotor nih. Nah kan? Ini pun sama. Ini pun jarang dibersihin. Ini lumayan tapi masih kurang. Ya kan? Dek, kuku jarang. Ya kan? Ini Bapak buktikan nih secara langsung nih kepada rekan kalian. Kemudian leher masih hitam. Lanjut kuku kaki nggak perlu buka lah, nanti bau. Baik, telinga. Enak aja dulu. Hitam. Dan bersihin. Makanya kadang-kadang dipanggil, woi. 1 kali nggak dengar, 2 kali pun nggak dengar, 3 kali ternyata telinganya udah penuh. Ya, baik, rambut, rambungan. Perempuan jangan. Ya, perempuan kalau ya, kalau pendek ini kan? Ini pendek nih. Kalau pendek ini kan susah nih. Ini kalau bapak yang tarik, enak kan? Enak kan? Enak. Ya, lihat ya. Kalau kita yang laki-laki ataupun siapapun mungkin nih perempuan termasuk juga minimal ya kalau bisa minimal 1 hari sekali itu mandi. Minimal 1 hari itu sekali mandi. Kalau bisa 2 kali mau pergi sekolah ya kan. Kalau pergi sekolah boleh nih yang perempuan biar nggak basah apa nih jilbabnya. Rambutnya nggak perlu dibasahin, mandi badannya aja biar seger. Ya, kalau pagi. Nah, kalau udah sore, nah baru semuanya keramas.
untuk membersihkan debu dan lain sebagainya dari dalam tubuh manusia. Saudara ini menanggapi video yang akan diputar ini tidak lama, hanya beberapa menit saja. Silakan ditonton. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Bersuci? Diva selalu rajin bersuci, Bu Guru. Wah, itu bagus, Diva. Kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya Bu, kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Bu Guru, bersuci itu apa sih? Zahra belum tahu. Bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau di pakaian kita. Misalnya, mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Oke, baik. Silakan. Sudah siap semua? Sudah? Sudah? Baik. Nah, oke. Sekarang Bapak minta dulu nih ke kelompok mana ya? Jangan selalu dari kelompok 1. Oke. Baik, silakan kelompok 4 bacakan apa yang kalian dapat dari video singkat tadi. Silakan bacakan. Toharoh atau bersuci. Kita harus rajin bersuci agar bersih. Arti bersih menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau pakaian kita. Kita sebagai anak Islam harus rajin bersuci. Misalnya mandi, mencuci tangan, mencuci kaki, berwudu, dan mencuci pakaian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya ke kelompok 2, silakan. Bacakan apa yang kalian disebutkan ini. Dapat dari. Silakan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 1. Hari ini kita belajar tentang toharoh atau bersuci. Kita harus rajin bersuci agar selalu bersih. Bersuci adalah menghilangkan najis atau kotoran dari tubuh kita. Berikut adalah cara bersuci, seperti mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci pakaian. Itu tadi macam-macam bersuci. Oke, baik. Silakan ke kelompok 3. Bacakan. Tepuk tangan dulu. Silakan. Yang agasinya lagi lah. Silakan. Kita harus rajin bersuci agar bebas dari najis. Bersuci itu wajib bagi setiap umat Islam. Bersuci dengan cara mandi, mencuci tangan, mencuci pakaian, mencuci kaki, dan mandi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Selanjutnya perhatikan. Ini cara bersuci dari najis. Artinya pakaian yang kita gunakan itu harus disirami dengan air. Nah, najis itu walaupun kecil sedikit pun, ya, darah itu darah, salah satu darah, ya, darah bahagian daripada. Kalau dia terkena ke baju, maka akan menimbulkan jadi sebuah najis di pada tubuh manusia. Maka itu pun minimal bajunya harus dibersihkan dari darah
tersebut. Paham ya? Paham ya? Oke, baik. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan itu? Satu, kalau misalnya kena air darat, kena air seni, harus menggunakan air mutlak. Itu mulai dari air sumur, air laut, air lagi, air terjun. Ada katanya air terjun. Nah, baik. Nah, demikian juga dengan cebok. Nah, yang sering kita nih. Gunakanlah air yang macam tadi. ya, yang jenisnya ada 7 macam. Ada menggunakan air apa saja tadi? Ulang lagi. Nah, oke, baik. Ini ya, paham ya? Gunakan tangan sebelah kiri untuk ke bagian belakang, gunakan tangan depan dengan air untuk nyiram. Paham ya? Ya. Sampai apa? Sampai baunya, atau kalau mau bau kan itu. Sampai rasanya itu hilang. Itu cara kita untuk membersihkan, atau cara itu adalah untuk buruk. Rasanya itu, kalau bisa mohon maaf, kalau misalnya kita jebol, itu kan agak-agak apa ya? Licin ya. Sampai dia tidak ada lagi licin di bagian belakang kita, itu baru dikatakan kategorinya adalah bersih. Paham sampai di sini? Paham. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke, baik. Kita lanjut kembali. Nah, macam-macam air tadi. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Ya. Ini adalah air. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kalau tidak ada air, sumber air di dalam rumah, ini aja keluar rumah. Lagi-lagi ada butiran-butiran air itu, ambil dibuka. Dinginnya luar biasa, tapi seger. Ya kan? Ya. Baik, kita lanjut kembali. Nah, macam-macam air yang ketujuh tadi dibagi menjadi ada 4 bagian. Air mutlak itu air suci lagi mensucikan, atau air tersebut bisa digunakan untuk mandi, minum, juga bisa difungsikan atau berwudu. Mandi besar. Nah, air mustakmal itu air suci tidak mensucikan. Contohnya apa? Suci tapi tidak mensucikan. Apa kira-kira? Teh, kopi, lagi. Susu. Air yang sudah dimasak. Air Dan sudah masak. sebagainya. Lagi? Air yang sudah dimasak. Dan sebagainya. Oke, air musammah yaitu air suci mensucikan tetapi makruh untuk menggunakan karena air tersebut terkena sinar matahari. Ya. Ada dalam drum di depan rumah kita. Ya, ada drum di depan rumah. Airnya masuk ke dalam dari tampungan, belum. Ya, itu tergolong kepada air musammah. Apa itu air? Suci lagi mensucikan tapi makruh digunakan untuk Berwudu. Kenapa? Ada penyebab penyakit kulit. Nah, tetapi kalau dalam tandon, ya, dalam tandon air besar, ini budaya yang di luar kelas kita, ada tandon ya? Itu beda lagi. Itu diperbolehkan karena dia ada tertutup, tidak masuk langsung cahaya matahari ke dalam itu. Biasanya apa? Biasanya kalau ada masuk cahaya matahari, ada beberapa bagian yang akan keluar situ. Bisa jadi jentik-jentiknya, Nyamuk. bisa jadi kuman-kuman yang ada di luar itu lagi, bisa jadi
berbagai macam jenis penyakit yang masuk dari udara yang langsung ke tempat tersebut. Itu dia. Kemudian air najis itu air yang terkena benda najis dan air tersebut tidak sampai 2 kula. Ingat, 2 kula artinya menurut ukuran orang Arab adalah 1 hasta, yaitu sepanjang ukuran tangan dari ujung jari sampai ke situ. Ingat, bukan jari anak ke sini, tapi orang dewasa. Nah, berdasarkan ijma ulama Indonesia, itu perkiraannya sepanjang 60 cm. Ya, 60 berarti selebar mana ya? Ya, selebar meja ini kurang lebih. Ya, selebar meja ini. Lebarnya di sini kemarinnya ada 60. Kesininya lagi ada 60. Kesebelahnya lagi 60. Kedalamannya pun sama juga 60. Lebih Pak. Lebih tidak masalah. Asal jangan itu disebut dengan 2 kula. Paham ya? Paham ya? Oke, baik. Lanjut. Nah, ini sebelum masuk kemarin nih, Bapak tanya dulu ke kalian. Ya, Bapak tanya dulu. Ini pelajaran kita, materi kita sudah sampai seperti itu. Ya, tugas sudah dikerjakan. Ya, soal sudah diberikan. Dan mudah-mudahan Anda semua bisa menjawab materi tersebut dengan baik dan benar. Anda semua, Bapak ingin tahu dulu nih. Kira-kira hari ini apa yang sudah dipelajari? Tentang bersih itu sehat. Tentang bersuci. Apa yang sudah kalian pahami dari materi yang tadi? Tentang bersuci. Bersuci dari kotoran dan najis. Oke, ada lagi? Yang lain? Tentang itu sehat. Tentang cara isinya. Oke, ada lagi yang lain? Bersuci sehat. Ada lagi yang lain? Tentang macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Ingat ya, Anda semua tadi sudah jelas itu dua. Bersih itu sehat atau an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tadi menggunakan air. Airnya apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk tuh ya. Sudah jelas tadi kita jabarkan di kawan-kawannya. Kemudian tadi juga dijabarkan di situ. Bagaimana ya cara cebok yang benar? Benar ya? Sudah paham ya? Sudah, baik. Mungkin materi kita pada hari ini sampai di sini saja. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana sih cara berwudu yang baik dan Benar. seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, silakan dibaca nanti materi tersebut ya di rumah untuk dipahami kembali, untuk dikerjakan kembali. Semoga apa yang nanti akan dipelajari di pertemuan yang akan datang dapat langsung disimak, dapat langsung diterapkan, karena di pertemuan selanjutnya kita akan praktik di luar kelas. Paham sampai di sini? Paham. Mengerti? Baik ya, moga-moga pembelajaran kita hari ini didapat diberikan Allah berkahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.